Oke cuy, balik lagi di Game On. Kali ini kita akan bermain MotoGP ya cuy, MotoGP 2022 cuy. Dan di MotoGP 2022 kita akan mencoba karir cuy sebagai pembalap Indonesia dan akan berjuang di ajang Motor2 cuy. Apakah kita bisa nantinya bersanding di MotoGP dan ini dia musim 2022 ya cuy. Kita akan memilih pelatih dulu ya cuy atau apa sih namanya ini manajer ya cuy. Kita mencoba mencari manajer yang terbaik dan kita akan bergabung di Qwood cuy. Ini suatu apa ya baru di motor tuh ya cuy. Kita akan ikut mengusung sponsor baru cuy, Qwood ini cuy. Dan kita mencoba memilih helm yang sepertinya produkan-produkan Indonesia gitu ya cuy ya. Seperti KYT ini ya cuy. Kita menggunakan helm KYT cuy dan berlivery warna putih, biru dan oranye ya tadi ya. Kita mencoba memilih angka yang cocok untuk motor kita ya. Sekiranya yang bagus nomor 18 kayaknya lumayan bagus ini cuy. Dan kita mencoba julukan di belakang bagusnya apa ya, kayaknya follow me kayaknya tadi bagus ya cuy ya. Seperti ada rider di belakang kita ya yang suruh ngikutin kita ya, karena follow me gitu ya. Oke, dan kita mencari livery yang bagus untuk motor kita. Itu kayaknya akan kita samakan dengan warna dari helm kita ya cuy, dengan warna oranye gitu ya. Nampaknya nggak cocok ini seperti helm kita ya, warnanya oranye, biru dan putih gitu cuy. Kita masih mau mencoba cari-cari ya, barangkali ada yang lucu juga yang belum pernah ada di ajang balap MotoGP ataupun Motor2 gitu ya. Tapi kayaknya yang netral itu emang warna oranye gitu ya cuy. Dan kita akan combo dengan warna biru gitu ya. Oranye dan biru kan di MotoGP masih belum ada gitu ya cuy. Dari Yamaha biru dan oranye di Honda gitu kan ya. Dan ada warna putih di belakang. Kita pakai warna racingnya warna putih juga depan belakang ya, agar seimbang ya. Ada warna biru, ada warna oranye, hitam dan juga putih gitu cuy. Dan ini jersey yang akan kita gunakan cuy. Warnanya akan kita sesuaikan juga dengan livery yang ada di motor ataupun di helm ya cuy. Dan kita akan menggunakan grafik yang mana ya yang sekiranya bagus gitu cuy. Grafiknya nampaknya ini yang kedua, yang ketiga sorry, yang garis-garis sempit gitu namanya ya. Kayaknya ini bagus ya. Yang kanan biru, yang kiri oranye gitu ya cuy. Birunya kita kasih biru muda gitu ya, agar sama dengan helm yang kita gunakan nantinya cuy. Dan kita akan mencoba memilih sepatu yang pas dan yang cocok dengan yang kita gunakan ya. Atau kita gunakan warna hitam dulu gimana? Kayaknya kurang masuk cuy warna hitam cuy. Kita pakai warna putih aja ya, karena biar serasi dengan sarung tangan yang kita gunakan cuy. Kita menikung menggunakan badan keluar ya seperti Marc Marquez. Dan ketika ngerem kita kakinya turun-turun sedikit gitu cuy. Oke, ini dia yang pas untuk kita. Dan akhirnya akan ada peresmian cuy ini cuy. Peresmian kita di Motor2 ini dia dengan sponsor utama Qwood ya cuy. Oke, ini dia. Dan ada awalnya ini juga ya cuy, kita diperkenalkan oleh halayak ramai ini cuy, dan dia rider dari Indonesia yang sekarang sudah turun di motor tuh cuy dengan menggunakan nomor 18 ya.
Dan kita akan menuju di minggu pertama, yaitu di Losail Qatar cuy. Ini dia balapan di Losail Qatar ya cuy. Kita akan free practice pertama, free practice kedua, dan ketiga kita hilangkan. Kita akan menyisakan kualifikasi pertama dan kualifikasi kedua cuy. With Moto2 Q1 just around the corner, riders are ready to take to the track and we'll soon find out who will claim the four remaining places in the second qualifying session. Once again this year the tradition of good weather here in Qatar is respected. The weather is absolutely clear and no changes are expected over the weekend. Cuy, apakah kita bisa nantinya menjuarai balapan yang pertama kita di Losail Qatar? Dan ini dia pedok dari motor dari tim kita ya cuy. Ini pedoknya ya, apakah kita nantinya bisa menjabat juara di tim ini ya, tim yang sudah kita bangun pertama kali ini ya cuy. Dan kita sebagai rider utama ya, karena emang satu-satunya rider kita ya cuy. Kita akan mengukur bahan bakarnya yang pas ya ini ya. Sekiranya segini untuk sesi kualifikasi ya, karena kalau terlalu penuh motor juga akan terlalu berat cuy untuk mencapai kecepatan dan waktu yang terbaik. Itu akan sangat berpengaruh cuy penggunaan bahan bakar ya. Kita sedikit aja, nanti kalau seumpamanya udah mau habis kita akan tambah lagi cuy gitu ya. Oke, ini dia masih putaran pertama ya. Ini masih waktu belum dihitung ya. Kita akan satu putaran penuh, dan nanti kalau sudah melewati checker poin atau garis pertama dihitungnya putaran, kita akan push kecepatan kita ya cuy. Ini kita masih baru saja keluar dari pit stop cuy, ataupun yang diberi nama paddock gitu ya cuy ya. Iya, kita akan mencoba semaksimal mungkin ya, agar kita bisa mendapatkan pole position cuy di putaran pertama ataupun di sirkuit pertama di Losail International Qatar cuy. Oke, ini dia kita akan menuju putaran pertama yang akan dihitung mulai setelah kita melewati garis checkernya ya cuy. Oke, ini dia Tomo Paiman. Oke, langsung saja masuk ke gameplaynya. Tomo Paiman mencoba mengebus, ada rider di depan kita, dan rider kita yang berada di depan nampaknya keteteran ya cuy, dan akhirnya melebar cuy. Oke, dan kita masuk di tikungan yang kedua ini cuy. Masih mencoba mempertahankan kecepatan yang sudah kita miliki ini ya cuy, dengan menggunakan kompon ban medium dan kompon ban medium pula di belakang. Jadi kita menggunakan kompon medium depan dan kompon medium belakang cuy. Oke, ini dia si Tomo Paiman yang bergabung di Kibut dengan sponsor utamanya, mencoba mengebus kendaraannya cuy, memasuki tikungan yang cukup menguras ban depan dan belakang ya cuy, karena tikungan barusan cukup menguras banyak ya, karena dari speed yang lumayan tinggi dan harus kita push ke speed di bawah 100 cuy. Oke, ini dia si Tomo Paiman masih terus mencoba agar bisa menciptakan waktu terbaik dan menjadi pemimpin ataupun strategi paling depan cuy. Kita masih berjuang walaupun sekarang masih berada di posisi ke-17 untuk awalan ya cuy. Oh, barusan hampir saja si Tomo Paiman kelewat cuy, atau meninggalkan lapangan ya cuy. Ya, ini dia si Tomo Paiman masih terus mencoba. Tikungan terakhir masuk dari sisi dalam, bagus sekali Tomo Paiman
langsung saja dipus. Si Tomo Paiman mengepus cuy. Apakah bisa mendapatkan waktu terbaiknya di mana sekarang dipimpin dengan 2 menit 13 detik cuy. Dan akhirnya si Tomo Paiman bisa berjuang dengan baik ya cuy, dengan bagus dan menciptakan waktu terbaik dengan 2 menit 10 detik 314 second cuy. Oke, Dinda si Tomo Paiman masuki tikungan kedua cuy. Nampaknya dari sesi kualifikasi pertama kita tidak susah cuy, dan kita langsung saja masuk ke pedok dulu ya cuy, karena kita ya ingin mengirit tenaga cuy dan juga mencoba maksimal di nanti ketika fightnya, dan kita sudah mendapatkan waktu terbaik cuy. Kita sudah mendapatkan waktu terbaik dengan selisih juga lumayan jauh. Akan kita pantau dari pedok saja ya cuy, dan kita akan berembuk memperbaiki settingan nanti yang lebih baik depannya gitu ya cuy ya. Ini dia start ranking sementara. Oke, Albert Arens berada di nomor, ternyata Albert Arens berada di nomor 3 cuy. Manuel Gonzalez berada di nomor 2 cuy. Rob Albert Arens berada di nomor 3 dan Ai Ogura berada di nomor 4 ya cuy. Kita langsung saja memasuki sesi kualifikasi yang kedua ini di Losail International Qatar dengan keadaan panas di sana dengan 28 derajat Celcius cuy. Oke, ini dia penampakan pedok dari Tomo Paiman ya, yang berada di pedoknya masih mencoba. Kita akan mencoba menggunakan kompon yang berbeda dari kemarin ya. Apakah lebih enak atau malah kedodoran, nantinya akan kita coba dulu untuk mendapatkan settingan terbaik nantinya ketika kita balapan yang sungguhnya gitu cuy ya. Kita akan menggunakan kompon hard di belakang dan medium di depan cuy. Apakah settingan ini akan lebih enak dari yang tadi ya? Kita lihat bersama-sama. Ini dia Tomo Paiman masih berembuk dengan kepala mekaniknya cuy kayaknya ya, dan masih berusaha menemukan settingan terbaiknya si para mekanik. Dan waktu sudah tinggal 13 menit cuy. Dengan keadaan seperti ini ya, si Tomo Paiman sudah sudah tertinggalan kesempatan yang cukup lumayan jauh cuy, dengan keadaan posisi dia masih belum bagus di season kualifikasi yang kedua cuy. Karena season kualifikasi kedua juga pasti rider yang lain cukup kompetitif ya cuy. Kita akan langsung saja masuk ke tracknya, dan kita akan potong videonya nanti agar kalian tidak bosan untuk langsung ketika di depan garis checkernya cuy, atau garis finishnya, atau garis pertama kali dihitung kecepatannya. Oke, ini dia langsung saja Tomo Paiman mencoba mengepus kendaraannya yang sekarang masih berada di posisi ke-15 cuy ya. Benar seperti dugaanku tadi bahwa di sesi kualifikasi yang kedua pasti rider lain akan lebih kompetitif karena mendapatkan data dari sesi kualifikasi sebelumnya gitu ya cuy. Ternyata menggunakan kompon hard di belakang, rem tidak begitu bagus cuy. Kita sangat kedodoran cuy karena kita breaking pointnya cukup dekat dengan tikungan ya cuy, dan akhirnya melebar juga. Tomo Paiman menggunakan kompon hard belakang cuy, sangat tidak bagus untuk settingan kali ini. Sangat merugikan sekali waktu yang dibuang tersisa. Sangat terpuruk kali ini di sesi kualifikasi yang kedua ya cuy. Apakah kita akan mencoba masuk ke pedoknya? Oke, kita akan mencoba masuk ke pedok yang nantinya agar kita bisa memperbaiki settingan yang lebih baik. Akan tetapi kita sudah kehilangan waktu yang lumayan banyak ya cuy, karena satu putaran penuh itu hampir 2 menit, hampir
menit ataupun malah lebih parah lagi cuy. Tomo Paiman terjatuh cuy di tikungan barusan. Akhirnya kita langsung masuk ke pedok si Tomo Paiman ya, karena roda belakang sudah sangat tidak bagus dan tidak recommended cuy. Maka dari itu akan kita usulkan ke kepala mekanik agar mengganti kompon roda belakang menggunakan seperti season kualifikasi yang kemarin, yaitu medium ya cuy, karena waktu yang dibuang juga sudah lumayan banyak ini cuy. Oke, ini dia si Tomo Paiman langsung saja masuk ke season kualifikasi yang kedua, dan ini dia langsung dipush oleh Tomo Paiman memasuki checkpoint dan langsung saja terhitung waktunya mulai dari sekarang. Nah, sekarang ini grip roda belakang lebih dapat ya, pengeriman lebih bisa dekat dengan tikungan cuy ya, atau breaking pointnya lebih bisa dekat dengan tikungan ya, tidak seperti tadi ketika menggunakan kompon hard cuy, karena menggunakan kompon hard itu sangat jauh sekali ya, karena kita biasa menggunakan breaking point yang dekat dengan tikungan, maka dari itu sangat kedodoran ya cuy, karena ini melebar lagi cuy, karena kita sudah kehilangan PD di putaran awal tadi ya, karena kita juga sempat terjatuh karena mencoba mengepus dan menggunakan kompon ya cuy. Ini dia si Tomo Paiman masih saja berusaha agar bisa mencabut atau mengambil posisi dari yang ditempati pertama dengan 2 menit 10 detik cuy. Apakah kita bisa ambil posisinya dengan 2 menit 10 detik? Kita akan terus berusaha, terus berhati-hati si Tomo Paiman. Di depan kita masih ada rider yang menempati pole position kedua nampaknya ya. Ini dia si Tomo Paiman masih terus mencoba tikungan yang cukup high speed cornering ya cuy, dan langsung maju. High speed cornering masih 100 lebih untuk melewati tikungan barusan. Terlalu mengepus Tomo Paiman, hampir saja terjatuh. Sudah kelewat lapangan, sudah keluar lapangan, akan tapi waktu yang kita dapat udah cukup bagus ya cuy. Apakah kita bisa mempertahankan? Jangan sampai terjatuh menit-menit terakhir menuju sesi kualifikasi selesai ya cuy. Ini dia si Tomo Paiman, apakah bisa 1 menit 59 detik, apakah bisa melebihi yang pertama cuy. Oke, ini dia si Tomo Paiman terus mencoba terus mengepus dan akhirnya finish cuy, standing cuy, jumping juga rupanya ya, dengan 2 menit 7 detik 371 second cuy. Akhirnya Tomo Paiman menempati pole position cuy dengan 2 menit 7 detik 371 second cuy. Dengan posisi kedua ada Sam Willa. Oke, ini dia di sirkuit Losail International Qatar. Akhirnya motorku diselenggarakan di sana dan kita akan menuju season balap di Motor2. Ini dia Motor2 2022 Losail International Qatar. Apakah kita bisa menjadi juara di sini ya cuy? Apakah kita bisa? Dan ini dia pembalap yang menempati posisi kedua, Sam Croisius. Apakah dari MV Agusta rupanya cuy, dan ini dia Jorge Navarro dari Milik Box yang menempati posisi ketiga, dan Jeremy Alcoba yang paling belakang nih cuy. Buat Bang Jeremy ini jangan panas banget, terus ngepush ya. Dan kita sendiri pembalap dari Indonesia, Tomo Paiman yang di Q Team Motor2. Apakah kita bisa nantinya menjuarai Motor2 kali ini dan bisa bersaing dengan pembalap-pembalap yang sudah lama di Motor2 seperti Sam Lewis dan lainnya cuy? Apakah bisa kita kali ini? Sam Lewis cukup terpuruk ya karena start di grid belakang cuy.
31 rider yang akan berlaga di Motor2 2022 di Losail International Qatar. Oke, ini dia keyword dari yang kita gunakan ya cuy. Masih berada di posisi kedua ya, karena ini masih session putaran pertama ya cuy, menuju start dimulai. Ya pemanasan lah cara bahasane iki, pemanasan rek. Masih pemanasan ini ya. Kita nanti bisa menjadi juara di Losail International Qatar dan bisa mendapatkan promote ke tim-tim besar ataupun malah langsung bisa bergabung di MotoGP ya cuy. Malah bisa bergabung di tim produkan ya nantinya. Oke, ini dia start segera akan dimulai setelah bendera merah selesai meninggalkan sirkuit dan bendera tanyanya dimulai ataupun lampu hijau nyala. Oke, start sudah dimulai. Ini dia Tomo Paiman yang sekarang menempati posisi pertama, langsung push melaju berada di depan. Start yang cukup bagus ini dia si Tomo Paiman. Apakah bisa bertahan berada di posisi pertama dari tim Velbok mau masuk juga dari sisi. Oh, akhirnya kita bisa diambil posisinya ya cuy. Kita akan mempertahankan posisi kedua dan mencoba push ke Bali mengambil posisi yang pertama ya cuy. Ini dia si Tomo Paiman. Tomo Paiman masih mencoba breaking point yang cukup lumayan bagus cuy. Di belakang dari kita ada rider yang sudah menunggu kelengahan kita cuy. Apakah kita bisa mempertahankan kesempatan yang sudah diberikan oleh Kibun dan memperjuangkannya cuy. Jadi dia si Tomo Paiman. Depan kita ada Navarro, Navarro cukup kencang ternyata Navarro cuy. Ini dia Tomo Paiman masih mencoba mengepus kendaraannya yang baru bergabung di MotoGP sejak tahun 2022 cuy. Dengan berumur 19 ya cuy, sangat muda sekali ini si Tomo Paiman yang bernegarakan Indonesia cuy. Apakah bisa Tomo Paiman berjuang di sini? Oke, ini dia si Tomo Paiman yang sekarang menempati posisi kedua, mencoba mengejar Navarro yang sekarang mengambil posisi pertamanya. Ini dia si Tomo Paiman mencoba nge-push dari posisi luar cuy. Tomo Paiman ternyata akhirnya sukses mengambil posisi yang pertama. Ini masih saja berada di depan si Tomo Paiman. Si Navarro memberi tekanan bahwa kembali berada di belakang dari Tomo Paiman. Apakah Navarro bisa mengambil posisi dari Tomo Paiman lagi ataupun Tomo Paiman bisa mempertahankan posisi hingga finish? Oke, ini dia Tomo Paiman mencoba masih trek lurus memasuki putaran kedua cuy, dengan 5 putaran penuh yang diselenggarakan di sirkuit Losail Qatar ini. Apakah bisa Tomo Paiman menjadi juara di Losail International Qatar dengan debut perdananya kali ini di Motor2 ya cuy, yang pastinya akan mendapatkan tekanan-tekanan dari tim-tim yang lain ya cuy. Oke, ini dia si Tomo Paiman tadi ada senggolan nampaknya ya cuy dengan Navarro kayaknya. Oh, benar saja cuy, dan Navarro malah melebar dan disusul oleh rider-rider di belakangnya cuy. Tomo Paiman cukup bagus mengambil poin breakingnya cuy. Oke, ini dia si Tomo Paiman. Di belakangnya ada Navarro yang terus membayangi, terus ingin masuk cuy, terus ingin mengganggu yang ditempati sekarang si Tomo Paiman. Yang cukup sedikit cuy dengan 0,430
second. Oh, akhirnya J. Lewis kembali lagi mengambil posisi dari Tomo Paiman. Akan tapi Tomo Paiman memberikan perlawanan yang cukup bagus. Paiman akhirnya Navarro kembali lagi mengambil posisi dari Paiman, cuy. Oke, ini dia si Navarro yang sekarang menempati posisi pertama. Paiman mencoba mengejar, akan tapi di sini malah ketinggalan cukup jauh, cuy, dengan 0,700 second, cuy. Akan tapi kita kembali mendekati lagi di sektor putaran atau sektor tikungan cepat, cuy, ya. High speed cornering. Oke, ini dia Tomo Paiman bersenggolan dengan J. Navarro, menyebabkan J. Navarro melebar cukup lumayan jauh, cuy. Akan tapi kembali lagi ya, tekanan J. Navarro yang diberikan untuk Tomo Paiman, cuy. Oke, untuk Paiman. Oke, ini dia si Paiman masih mencoba mengebus. Oke, bro, buat kalian semua, akhirnya dapat 2 rider sekaligus yang melewati Paiman, ya, cuy. Apakah bisa kembali bangkit? Oke, akhirnya si Paiman bangkit lagi, cuy, dan mengejar J. Navarro yang sekarang menempati posisi pertama. Boben Schneider terlihat cukup berada di deretan belakang tadi, ya, cuy, mencoba ingin masuk dari sisi dalam barusan, ya. Oh, Tomo Paiman sedikit melebar barusan, ya. Ada senggolan di sana. Banyak rider yang ternyata juga melebar, cuy, di sektor tikungan pertama Chunban, ya, cuy. Oke, ini dia si Tomo Paiman ada senggolan barusan. J. Navarro nampaknya juga turun lumayan jauh, cuy, dari yang tadi berebut posisi pertama, dan sekarang setelah melebar barusan berada di posisi keempat nampaknya, cuy. Oh, kelima malahan, cuy, si J. Navarro, ya. Cukup kehilangan posisi yang banyak, ya, yang tadinya berada di depan dan akhirnya sekarang berada di posisi kelima, cuy. Akan tapi si Tomo Paiman sendiri juga turun, sekarang berada di posisi ketiga, dan di depannya ada Corsi dan Ogura depannya, cuy. Apakah Tomo Paiman bisa mendekati dan memberikan perlawanan untuk Corsi dan Ogura? Oke, ini dia. Bagus sekali Tomo Paiman, walaupun sedikit menginjak track yang riskan, ya, cuy. Hampir saja terjatuh juga. Ini dia si Tomo Paiman. Oh, breakingnya telat melakukan breaking, cuy. Ini dia Tomo Paiman. Wah, sayang sekali tadi kehilangan breaking point yang karena mencoba mengebus, ya, cuy, si Tomo Paiman sendiri. Oke, di depannya ada Arnes ternyata, cuy. Oh, akhirnya sudah diamankan posisi ketiga kembali. Si Tomo Paiman mencoba mengejar cross, dan di depannya ada Ogura. Oke, dijadi Tomo Paiman keluar untuk memasuki putaran keempat, ya, cuy. Apakah bisa si Tomo Paiman untuk mengambil posisi yang pertama? Ini dia akan mencoba. Apakah bisa Tomo Paiman? Oh, masih belum bisa mencoba breaking point, balikan ke land restnya. Tomo Paiman bagus sekali mengambil momentum, kehilangan 2 rider yang kehilangan grip barusan, nampaknya Ogura dan juga Cross, ya, cuy. Oke, ini dia Tomo Paiman kembali lagi masuk Ogura dari sisi dalam, dan ada senggolan dengan Cross si Paiman, cuy. Sangat menarik sekali balapan di sore hari ini, di mana si Tomo beberapa kali senggolan dengan beberapa rider, yaitu dengan Ogura juga dan juga dengan Cross, cuy. Tadi juga dengan rider di depannya ada senggolan juga, cuy. Dan sekarang bertarung dengan Cross dan akhirnya mengambil momentum, dan sekarang menempati posisi kedua si Tomo Paiman. Apakah bisa mempertahankan dan bisa mengejar dari ketertinggalannya dari Ogura, ya, cuy. Ini dia si Paiman yang sekarang berada di posisi kedua dengan 1 putaran dengan kekurangan
satu putaran kembali cuy. Apakah bisa si Tomok Paiman mengambil posisi dan mengambil keuntungan dan masuk lagi di posisi pertama ataupun finish menjuarai motor cuy. Jadi Tomok Paiman. Tomok Paiman malah turun kembali ke posisi ketiga. Cross mengambil kesempatan nampaknya tadi ya cuy. Tempel dengan Cross cuy di sini mengadu kecepatan dan mengadu skill. Tomok Paiman dengan Cross apakah bisa menaklukkan Cross yang sudah senior berada di motor 7. Oke, masuk dari sisi dalam, masih belum bisa. Jangan dipaksa. Mengambil resiko Tomok Paiman dengan memperkecil atau sedikit banget, atau sedikit sekali akan bersenggolan dengan Cross ya coy. Depannya ada Ogura Cross. Merebar Tomok Paiman. Si Navarro nampaknya barusan terlihat juga melebar cuy, berada di belakang dari Paiman ya cuy. Depan kita ada Ogura ya. Apakah bisa kita memanfaatkan keadaan dan mengambil posisi di mana sekarang adalah putaran terakhir cuy. Ini adalah putaran yang sangat krusial ya cuy. Dan ini dia lap yang sangat krusial. Ini dia Tomok Paiman mengambil posisi yang pertama. Ogura nampaknya dapat ditaklukkan. Kembali lagi ke land race dari Tomok Paiman. Tomok Paiman masih mencoba delay keadaan, masih mencoba ingin memperjauh jarak antara Paiman dan juga Ogura cuy. Di belakang Ogura akan ada juga Navarro ya cuy, pembalap yang cukup bagus tadi, yang cukup bisa bersaing dengan Paiman ya cuy, yang cukup bisa mengganggu Paiman di depan tadi ya di lap-lap awal cuy. Oke, ini dia putaran terakhir di Losail International Qatar. Apakah bisa Paiman memimpin hingga akhirnya menjuarai di season kali ini ya cuy. Ini dia Tomok Paiman dan Ogura pun kecepatannya kembali lagi membaik ya cuy, kembali lagi mengepus ya cuy, dengan memperkecil jarak antara Tomok dan juga si Ogura ya cuy. Nampaknya Ogura tidak mau kalah dengan pembalap yang masih baru saja bergabung seperti Tomok Paiman ini. Ada senggolan barusan di sana antara Tomok dan Ogura. Apakah bisa? Ini dia footage dari Ogura. Akhirnya Ogura mengambil posisi dari Tomok dan Tomok berada di belakangnya. Akhirnya Tomok kembali mengambil posisinya dan finish. Akhirnya cuy, Tomok Paiman menjuarai keadaan atau menjuarai motor tuh 2022 di Losail International Qatar. Oke, ini dia apa yang terjadi sebenarnya tadi antara Tomok dan juga si Ogura. Nampaknya Tomok menyalip Ogura di menit-menit terakhir ya cuy, karena mungkin grip dari si Tomok lebih bagus daripada Ogura dan akhirnya bisa menjadi juara di season pertama 2022 di sirkuit Losail International Qatar. Ini dia si Tomok Paiman yang bertemu dengan kru timnya ya, di mana kru tim ini ya baru saja dibentuk dan akhirnya keluar menjadi juara ya cuy. Oke cuy, sampai sini saja ya, karena sudah finish dan akhirnya Tomok Paiman sudah menjuarai pertandingan. Oke, terima kasih buat bro-bro semuanya sudah menonton di Game On. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya cuy, dan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Silahkan di-share buat teman-teman kalian yang suka MotoGP. Oke, sampai sini terlebih dahulu. Salam dari Game On.